Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart people or cemas people. Kalau lu lihat di YouTube-nya Deddy Corbuzier, smart people. Kalau di Wendy Cagur, cemas people. Kalau gua brilliant people. Oke bro, gua habis silaturahim ke teman kampus gua, teman di UI. Gue banyak ngobrol sama dia, silaturahim, ya banyak lah ngobrol-ngobrol sama sini termasuk bisnis. Nah ini bisnis menarik yang perlu kita geluti, mungkin perlu kita pelajari. Yuk kita simak gimana ngobrol dan diskusi sama temen gue. Check it out. Suatu sehebat yang kita jalanin. Jadi kita nggak akan bisa mendelegasikan sesuatu itu kepada orang lain gitu. Misal contoh nih, gue nunjuk orang, itu langsung mikir, lu gimana sih nggak bisa kayak gue begitu. Oh gitu. Jadi poinnya orang sukses itu harus bisa mendelegasikan suatu. Iya gitu. Suatu arahan yang benar supaya iya, bisa dan kita harus bisa berpikir bahwa orang lain juga sebenarnya bisa ngejalanin apa yang kita. Karena banyak orang mindsetnya gini, nanti kalau gak gue megang nih gak bisa gitu, ya kan? Nah itu udah kejebak dengan prestasi kita sendiri gitu kan, ya kan? Nah akhirnya dari situ, boy kayaknya kita nih harus keluar dari masalah ini dulu. Kenapa? Karena kalau orang di dalam kondisi masalah, itu inspirasinya tuh tertekan, gak keluar inspirasinya. Jadi ide-idenya buat nyari uang, buat apa itu gak kena. Kenapa? Karena setiap hari tuh masalah tagihan yang ini belum dibayar, tagihan ini belum dibayar gitu. Jadi tiap hari kita berjibaku sama utang gitu kan. Besok lagi kita besok nyiapin jawaban buat yang nagih yang besok lagi gitu. Jadi setiap hari tuh kayak gitu. Hari-hari kita penuh dengan tekanan gitu. Sehingga mau kira-kira kita harus cari jalan keluar gimana ya, mentok nggak dapet karena setiap hari tuh udah habis sama gituan energinya gitu. Ya. Nah terus akhirnya kita mutusin oke deh gini, coba dari manajemen kita. Jadi kan gue nih manajemen di atas ya, ada satu manajemen lagi yang bentuk di bawah yang sifatnya buat operasional gitu kan, operasional ya sama sih, maksudnya ada keuangan, SDM semua lah gitu ya kan. Nah ada beberapa orang yang terbaik yang kita tunjuk jadi menggantikan posisi kita gitu ya kan. Makanya kenapa gue bilang gue kasihin orang lain gitu kan. Nah jadi gue kasihin ke mereka ini, mereka orang-orang terbaik yang memang mau bisa buat melanjutin gitu. Dan mereka lu bayar dengan bayaran yang menarik. Enggak biasa aja gitu. Cuman dia mau lah, maksudnya dia tanggung jawab sama buat dia nerima. Gue jadi terima tanggung jawab dan gue udah dikasih segini, dia mau lah ya. Mau, karena memang kita bangun di organisasi itu bukan berdasarkan materi aja gitu, tapi kita ada kekeluargaannya gitu. Terus juga yang paling pentingnya spiritual ya. Kalau misalkan kita mau ubah orang tapi kalau dari spiritual yang nggak kena kan tetap aja kan nanti akan ini melenceng juga gitu. Ya alhamdulillahnya orang-orang yang memang secara tanggung jawab, mungkin tidak orang yang profesional banget ya, tapi dia ada kemauan belajar, spiritualnya bagus gitu kan, tanggung jawabnya bagus, kita kasih tanggung jawab itu gitu. Jadi kita coba sementara keluar dari masalah itu. Jadi besok kalau ada tagihan-tagihan ke dia aja dulu gitu, biar kita bisa mikirin gimana caranya mencari uang untuk menyelesaikan itu. Nah karena kalau kita berada di dalam lingkaran yang tadi itu, kita bolak-balik aja di situ gitu, ngutak di situ, ngutak di situ. Akhirnya benar dengan kayak gitu kita akhirnya kita bikin Brilliant Coach Indonesia. Nama training itu Brilliant Coach Indonesia. Jadi dulu tuh sering kita bikin training publik kan, ke Jakarta, Surabaya. Nah, Brilliant Coach Indonesia, lu juga bertiga itu sama si Ari sama Hadi. Bertiga, gitu. Jadi dulu sebenarnya buat tambelan ya. Kalau misalkan solusi nggak dapet nih, karena buat gaji yang di bawah aja kita nggak cukup. Ya kita kan kayak gitu ya. Biasanya kalau orang owner atau apa gitu kan, posisinya kita belum dapet dana buat nyukupin buat yang di bawah. Ya masa sih kita mau makan kan gitu ya kan? Nggak kemakan juga gitu, ya kan? Akhirnya yang penting kan orang karyawan dulu deh kita pentingin gitu. Nah lu mulai marketing
organisasi training itu lu ke sekolah-sekolah atau ke Enggak, kan kalau kampus? training itu kan pasarnya bukan anak-anak sekolah, bukan Usaha anak-anak lah ya? kampus juga, karyawan, Karyawan kantor. karyawan kantoran yang mulai berpikir Lu masuk ke kantor atau open Enggak. aja? Open. open waktu kan di sosial media ya, zamannya BBM, BlackBerry. Messenger, ya kan? Oh. Iya gitu, BBM gitu. Dan lu kan butuh duit juga tuh buat nyewa tempat, buat nyewa. Nah, terus ada Konsumsi. modal dikit, kita ke radio. Dipanggil? Bukan Jadi- dipanggil, ada yang dipanggil gratis ada, cuman bayar kita juga. Dan Oh, jadi, ngambil slot, gitu. Iklan lah ya? Iklan. Diwawancarain cuma iklan. Ada duit dikit nih, ya kita iklan di sono deh. Jadi bikin seminar berbayar tapi bayarnya nggak mahal banget, karena kalau gratis orang mindset itu Nah, ngeremehin, remehin. jadinya kayak nggak mentingin gitu kan. Oh. Mendingan bayar tapi mungkin nggak terlalu gede, 100.000 gitu kan, tapi uang pembayaran franchise-nya uang pembayaran seminarnya itu buat hanya mengembalikan uang untuk iklannya doang, ya kan. Nah, syukur-syukur ada sedikit mungkin down payment kali ya buat venue kan, buat venue-nya gitu, buat tempatnya. Nah, nanti di seminar itu kita ajarin kan beberapa hal. Cuman kan namanya seminar kan singkat. Nah, kita tarik lagi ke workshop. ya Gitu. rutin lah ya, workshop mungkin bisa beberapa kali pertemuan lah ya. Nah, di workshop itu kita bikin 3 pertemuan, 4 pertemuan, 2 pertemuan sama Ari, 1 pertemuan sama gue, 1 lagi pertemuan sama Hadis. Si Hari fokusnya di Buka mindset bisnis sama gali orang potensinya itu di mana. saat Gitu. itu lu menjual bimbel lu yang punya banyak cabang. Iya. Padahal saat itu Iya. kali lubang tutup lubang ya. Iya. Ya ibaratnya Jadi- itu daya jual untuk menarik orang supaya wah gue pengen denger Jadi waktu itu juga trainingnya dia. posisinya itu bimbelnya posisinya itu gue juga bukan cuman bisnis bimbel waktu itu, ada bisnis kecil lainnya gitu. Contoh kayak kayak konveksi. Itu ada juga gitu gue tuh, meskipun duitnya juga belum gede banget gitu dari situ. Terus ada yang yang apa lagi ya? Gue agak lupa. Yang ya bisnis kayak sepatu gitu ada juga. Lu bikin sepatu? Bukan bikin, cuma jualin aja sih. Oh, reseller lah ya? Reseller gitu. Jualin aja. Jadi Tapi fokus utama lu buat nge-guide peserta itu dengan menjual, wah gue udah punya banyak bimbel, ya terlihat mungkin sukses di berbagai cabang, di berbagai kota, itu jadi daya tarik buat lu menjual presentasi. iya, nah terus juga ada juga daya tarik yang tadi yang angka 3,5 miliar itu, Hutang? ya kan? Bukan, hutang 3,5 miliar Hah? itu bisa lunas. Oh, ya kan? lu kejual itu juga? Ngejual itu juga. Jadi kan emang mulai kebayar itu tuh uangnya pas begitu kita training yang masing-masing gitu loh. Jadi gue training digital marketing sendiri, Ari training sendiri, Hadis training sendiri, ya kita gabungin uangnya. Terus juga ada yang pembuatan bimbingan Bimba ya. Nah, Bimba itu kan ada uangnya mulai kebayar ya kan. Sorry, training itu jatuhnya gimana? Misalnya biaya cepet satu orang nih, peserta anggap 100 ribu kan kali 100 itu kurang lebih 10 juta lah ya. 10 juta. Nah, paling kos lu kan buat nyewa gedung sama konsumsi paling 3 juta kali ya. Gedung mahal. Enggak. Anggap berapa persen lah dapat profit dari. Kalau dari seminar nggak ada profit, Man. Nah, terus lu gedenya dari mana? Dari workshop. Oh, workshop. Dari workshopnya. Workshop itu Gitu. bayar lagi ya? Oh iya dong, bayar lagi, ya Hmm. kan? Ya mungkin paling closing cuman 25% orang. Yang ikut nggak 20% semua. orang Gitu. Tapi harganya jauh kan? Harganya jauh. Lumayan, kan? lumayan mahal. Lumayan, gitu. Jatuhnya lu ngasih training lagi lah ya. Training lanjutan, Heeh. gitu. Training lanjutan, dapatlah uangnya. Nah di situ kita bisa benar-benar ngerasa, oh ini ada duitnya, gitu. Ya kan dari situ. Nah terus juga selain itu ya sebelum gue bikin training yang public yang sampai jutaan itu biaya workshopnya, ya kan, itu gue bikin satu bisnis franchise dulu, franchise makanan. Jadi booth, lo tau kan booth kayak yang itu. Nah, jadi kita dulu tuh awalnya pengen
jualan tahu apa namanya, tahu aci ya namanya. Tahu susu? Bukan, tahu Aci, tahu kasih tepung aci. Tengah-tengahnya kita tepung aci kan, digoreng gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus itu khas Tegal gitu. Cuman akhirnya respon pasar gak bagus gitu, ya kan. Nah ceritanya panjang lagi nih sebenarnya nih kalau misalkan gue ceritain ini. Gue jadi ceritanya gini, untuk mendapatkan acinya itu katanya tuh sagunya harus dari Tegal, gak ada yang jual di sini kan gitu. Unik. Ya kan yang bisa kayak gitu. Nah lanjutin lah jualan tahu kan, jualan tahu. Yang Tahu peletok namanya, tahu peletok namanya. Yang goreng belum? Bukan, gue sempat juga goreng sekali doang gitu, cuman bukan gue. Karena gue kerja sama temen, yang ini gue kerja sama temen. Ya, jadi kayak gue nih kerja sama lo, gitu kan. Ya lo yang gerak gitu. Kita modalnya sebenarnya nggak gede banget sih, gitu. Maksudnya bahasanya modalin kan kesannya kayak ngebodohin banyak. Sebenarnya enggak, cuman modalin bahan riset doang gitu kan, sama gerobak atau apa gitu doang, ya kan. Nah terus udah jadi tuh pas di perjalanan gue cerita, gue bilang sama Mas Peri waktu itu tuh pernah bilang, Mas Peri nih yang rumah gue inepin gitu kan, di sini tuh lagi tren itu namanya sempolan namanya, di sini lagi tren itu sempol sekarang gitu. Oh gitu ya. Nah temen gue ini penasaran sempol tuh kayak apa sih gitu. Sempol tuh kan dari daging ayam, Daging dikasih ayam tepung, digulung-gulung, pakai stick gitu. Iya kan kayak gitu kan. Oh gitu, temen gue penasaran. Sampai di rumah ya ada orang yang dia sambil jualan tahu, dia nyoba bikin itu sempol itu, ya kan. Enak, gue suka sempol gitu. Iya nih sempol kayak gini nih. Akhirnya nggak dapet di tahu peletok, lakunya di sempol. Iya, gue termasuk yang suka sempol. Bener enak buat buka puasa, buat anakku pada doyan. Nah sempol tak bikin. Cuma begini, kalau prinsip kita bisnis itu cuma jualan ngambil untung di outlet, nggak cepet gedenya gitu, ya kan. Duit itu nggak banyak gitu dia dapet di kita. Akhirnya gimana? Kita harus bikin sistem, kemudian sistemnya kita jual gitu. Ya udah akhirnya kita bikin merek Sempol Ayam Ting Ting namanya. Masih ada sekarang? Masih ada. Sempol Ayam Ting Ting, kemudian pakai booth, dijual harganya tuh 5 juta. Franchise. Dapat gerobak, dapat sistem sama bahan baku kan, gitu. Nah itu yang sukses Wan. Jadi tuh kita banyak makan dari situ. Lu jualan franchise. Gitu. Padahal cuma 5 juta. 5 juta kalau satu. Lu berapa waktu itu bisa laku? Ya kalau ratusan. Aku sampai 100 lebih. Hah? Sampai 100. Sekarang itu karena kita mainnya setelah kita sukses di sukses di radio, dapat uang, kita main di TV. Jadi kalau lo pernah lihat TV One apa Channel gitu kan, Jak TV itu pernah kita main di situ. Maksudnya lu diundang jadi langsung? Oh, diundang bayar. Hah? Bayar. Lu ngiklan? Ngiklan, cuman melalui talk show gitu. Iya. Oh gitu, itu kita bayar ya? Bayar. Berarti temen gue gini nih, gue cerita lagi nih. Temen gue kan lulusan ITB, teknik industri, kerja sama gue di KPT. Dulu ada lomba kan di kantor ulang tahun tuh presentasi. Jadi jago-jagoan presentasi lah, bahan, gaya bicara. Ya dia punya tekad emang kalau dia dapat juara dia mau buka usaha. Nah dia akhirnya dapat juara 2 di lumayan 5 juta seingat gue. Nah dia tuh buka usaha namanya makanan cinnamon kue. Dia punya brand namanya Kayu Manis. Alhamdulillah udah laku banget. Ntar kalau gue kasih share ini ada IG-nya. Ya dia mutusin untuk berhenti dari kerjaan. Ya saat itu malah dia diangkat permanen. Baru diangkat permanen, harusnya kan orang senang kerja dulu. Berapa bulan kemudian dia berhenti, mutusin untuk ngurus usaha itu. Dan dia waktu itu di IG-nya dia ngupload, dia diundang di TV di channel. Gue inget tuh, kan TV-TV yang menengah ya, kan bukan papan atas kan, kayak RCTI, SCTV, kan papan atas, papan menengah kan kayak Channel, terus Jack TV kali ya. Nah dia diundang di situ gue nggak tahu ya apakah itu dia diundang atau dia bayar. Nah makanya gue pengen nyambung kayak lu, berarti kayak gitu-gitu tuh bayar kita ya? Bisa bayar. Jadi kita saat itu lu emang bayar kan? Bayar, minta bayar. diundang, terus lu
jadi narasumber. Mereka itu pemasukannya dua dari iklan pertama, yang kedua adalah talk show slot yang kemungkinan bisa kita masukin di situ buat bayar. Sama kayak radio. Lu nawarin, berarti lu nawarin, Pak saya mau presentasi atau talk show. Iya. Bayar Gitu. doang. Beda-beda kalau apa namanya TV itu beda, Jak TV or channel. Gue pastinya sih gue lupa karena yang ngurus bukan gue kalau buat pembayaran ke TV-nya ya, tapi puluhan juta sampai ratusan juta. Gila. Ratusan juta. Berarti secara nggak langsung dengan lu masuk Tokyo, orang pada nelpon ya, pada pegang franchise ya. Iya. Artinya impact-nya gede ya dengan lu datang ke TV. Lumayan gitu. Dan sampai sekarang si Sempol udah berapa tuh? Mungkin Ratusan. Jauhan. Mungkin udah hampir 10.000. 10.000. Gila, anggap 1.000. Lu 5 juta kali 1.000. Hampir 10.000. 5 juta kali 1.000 5 miliar nih. Hah? 5 juta kali 1.000 kan? 5 miliar. 5 miliar kan? Iya. Gila lu 10.000. 10.000. Oh, berarti itu hampir, benar. Hampir. Iya, nggak usah bicara 10.000 dah. Gue bicara 1.000 aja. Oh, berarti bisnis lu gede dari sini ya. Jadi cikal bakalnya itu memang kita bisa tanda kutip makan itu dari situ memang. Berarti Gitu. ibaratnya usaha lu yang yang hidupin lu tuh dari situ ya, dari franchise Dari sih. situ. Sempol itu yang lu jual 5 juta murah. Buat orang UMKM mungkin menarik kali ya. Dengan gue ngeluarin 5 juta gue udah bisa usaha. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ibarat tuh Cuman kalau Sempol sekarang udah mulai turun lagi. Udah mulai karena udah lama kan Wan. Itu dari 2000 berapa Wan? Iya, tapi Dari tempat 2000. gue masih di. Iya, cuman memang karena mungkin sudah saturate ya, sudah terlalu banyak ya kan. Jadi biasa lah ya. Biasa gitu kan. Mungkin kalau dulu kan orang berawal dari itu kan sebenarnya makanan pesisir ya. Makanan kampung, ibaratnya Makanan kita. pesisir, Tegal, Brebes, Hmm. Malang. Makanan itu asalnya dari situ. Nah, terus jadi memang terus terang gue bisa banyak napasnya itu dari situ. Nah, jadi cuman si Didik ini namanya kan Didik ya, Didik Sempolan kalau di ini. Si Didik ini orang yang dulu sebenarnya pernah ngebangun usaha sama gue. Didik ini tim lu juga? Tim. Jadi dulu tuh dia marketer konveksi. Jadi kan dulu gue punya konveksi kan, cuman konveksinya kayak jalan di tempat gitu, nggak jelas, ya kan, nggak susah lah buat majuin itu, gitu kan, malah hampir tutup. Nah, karena gue ngikut pelatihan digital marketing, ya kan, gue ngelihat gue punya potensi nih, ya kan, gue seneng nih, ya kan, ngulik-ngulik terkait hal-hal digital marketing gitu kan, gue jalanin, akhirnya tuh konversi yang tadinya pengen gulung tikar, yang tadinya pesanan tuh cuma dari Bandung sama Jakarta doang. Kalau Bandung dia dari Kang Nana tuh yang memang teman-temannya dia yang di sana. Sama dari Jakarta juga dari gue, sama yang masarin tuh si Didik gitu kan. Nah, tapi nggak nutup operasional gitu. Nah, pas begitu gue jalanin metode digital marketing, itu dari Sabang sampai Merauke pesan ke kita gitu. Makanya bisa jalan lagi. Sorry nih, yang digital marketing dimaksud yang kemarin gue share belum, yang Deddy Corbuzier, yang lu mana tuh? iklanin. Kan kemarin gue share podcastnya Deddy Corbuzier tuh yang undang Yoyo. Gue belum sempet. Lu nonton ya? Gue sempet nonton, cuman tapi dia gitu. gue tahu. Nah, Yoyo kan memang pengusaha. Dia sih ya pengusaha kayak siapa tuh, Jack Alibaba tuh. Ya. Ya Indonesianya lah dia. Dia jualan, sebenarnya sih katanya sih bisnis utama lipstick. Dia bikin brand sendiri, dia riset, dia bikin brand. Ya sekarang dia udah worldwide, udah dunia, kecuali negara-negara tertentu ya kayak Korea Utara yang nggak bisa dimasukin. Dia iklan 1 hari 1 miliar. Iya. Dengan iklan 1 miliar dia bisa dapat 3 miliar. gue juga pernah ke kantornya. Iya, maksud gua yang lu maksud digital marketing seperti itu nggak? Dia iklanin di Itu Facebook salah 1 miliar, misalnya dia jual lipstick, kan si Facebook punya database tuh. Kira-kira dari pemakai Facebook yang segmen suka lipstick berapa, siapa aja, nanti di broadcast tuh ke si para pengguna lipstick yang review. Jadi segini, kalau misalkan dibilang bisnis dia itu lipstick, sebenarnya dia bukan berawal dari situ. Bukan. Lipstick itu dia baru bikin. Dia bikin baru. Namanya Armora ya. Lupa Lupa gue namanya. Kan ada Armora Beauty gitulah kalau nggak salah. Nah, dia itu dulu banyak itu jualan alat-alat dapur. Makanya dia sering bilang panci. tukang panci kan. Panci. Tapi memang adanya di
negara-negara yang besar karena secara margin dia besar. Kenapa? Karena namanya digital marketing itu dari Indonesia, lu bisa ngiklanin kemana aja gitu. Mau ngambil pasar Amerika bisa, asal secara akses barangnya itu bisa. Jadi dia ngejual dari Amerika, barangnya dari Cina gitu, dikirim ke situ bisa kayak gitu. Iya, yang dia lakukan kan itu. Iya, memang Dia itu, barangnya gitu. dari Cina. Nah, sekarang itu dia itu kan sampai 1 miliar ya per hari gitu 1 miliar kan. Nah, per hari. kalau digital marketing itu ketika lo sudah punya sistem, lo mau 2 miliar per hari bisa, asal hitung-hitungannya harus rapet gitu. Harus. Karena kalau di digital marketing itu ada pengaruh dari Facebooknya itu sendiri. Kadang kalau Facebook lagi ngambek tanda kutip, itu bisa goyang semua gitu. Ya, misalkan contoh tadinya kita biasa dapat prospek per hari per CS ya, per CS bisa 100 orang, tiba-tiba ada update Facebook nih, jebret, tiba-tiba turun langsung jadi 10. Itu sengaja dari Facebooknya atau emang sistemnya ada gangguan? Kadang itu ada gangguan, ada update Facebooknya diupdate lah dari sononya. Oh, itu ngaruh banget ya? Ngaruh gitu. Gue sekarang dari semua grup bisnis gue, jadi sekarang memang belum 1 miliar satu hari. Gue tuh 1 miliar satu bulan. Iklannya? Iklan doang. Ke Facebook atau ke Instagram? Facebook sama Instagram sama. Satu grup ya? Satu grup. Lo mau ngiklan di Instagram yang nyetingnya di Facebook. Gitu. Gue Nah, jadi paket iklan lu itu ke Facebook cuma udah include Instagram. Ya, untuk beberapa produk yang pasarnya menurut kita masuk ke Instagram, kita pakai Instagram juga. Nah, lu iklanin produk yang mana sampai sekarang? Jadi gini, sebenarnya nyambung tuh dari yang tadi yang kemitraan. Jadi kemitraan itu kan kita tahu sempol. Gitu kan. Karena kita punya tadi ya, yang kita tuh ngejualnya itu ngejual kita punya solusi bermacam segala macam ya kan. Punya bisnis konveksi juga, punya bisnis sempol juga. Nah, sebenarnya yang mau kita duplikasi, yang mau kita ajarin kepada orang-orang yang ikut-ikut workshop training itu adalah gimana caranya bisa bikin bisnis seperti sempol ini gitu. Iya, dia jual sistem franchise gitu. Dan dia bisa ketutup ya. Iya, kayak gitu. Makanya jadi menarik gitu. Waktu itu tuh kita bikin seminarnya harganya 150.000 berdua gitu. Ya kan? Suami istri lah bisa. Ya misal ya kan, ada yang bareng suami istri, ada yang temennya gitu. Nah, workshop kita itu dijual 9 jutaan 4 kali pertemuan. Paketnya mahal juga ya. Pertemuan 9 juta. Cuman kan kita begini. Tapi sehari full. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan full day ya. Full day. Dan lu udah nyiapin materi lu buat sendiri. Iya. Dari berdasarkan pengalaman lu dan referensi buku-buku lah ya. Gitu. Jadi semua sih berdasarkan pengalaman yang utama gitu. Karena kalau gue cuma nyampein apa yang ada di buku kan kurang ini ya. Kalau dari pengalaman kan lebih ngena ke orang. Makanya kalau dibilang kita ngajarin apa sih gitu kan, mungkin kita bukan dari lulusan master manajemen atau segala macam, enggak, cuman pengalaman itu yang dikasih kan, dan terbukti ada impactnya untuk sebagian orang. Nah, tapi kan sebagian lagi ada orang yang ahlul workshop doang kan. Workshop cuman ya udah iya doang, ntar anget udah hilang gitu ya kan, banyak gitu. Jadi ngegulungnya itu waktu itu bikin bisnis franchise ya kan, ada dana ya kan, ada dana juga buat bikin public seminar ya kan di situ. Nah, kita bukan cuman satu doang, jadi yang ini kita kembangin lagi gitu dengan brand-brand yang lain. Selain sempol ada lagi yang lain. Gue juga sampai lupa sekarang berapa brand yang ada. Udah banyak. Dan udah banyak ini lu sekedar banyak jual, ntar perkara dia sepi tinggal. Atau sekedar emang lu pengen nih gue buat brand franchise ya mudah-mudahan bertahan lama terus jadi gini, kalau nggak sekedar kekinian. Nah, yang perlu lo ketahuin adalah bisnis macam buat gitu itu umurnya 2 tahun kan. Iya gue perhatiin sih mereka musiman. Betul, tapi memang nggak salah dong ketika kita tawarin mereka balik modal 2 bulan aja udah balik modal, sisanya kan menjadi keuntungan mereka kan gitu. Ya alhamdulillah kalau misalkan setelah 2 tahun masih tetap berjalan ya kan. Nah itu jadi memang kita juga kasih pemahaman itu. Bahkan di workshop itu juga kita kasih harapan, nggak ngasih PHP lah ya. Iya gitu, makanya
ini udah kita terangin kalau misalkan kita bikin bisnis kuliner ya, jangan berpikir kita cuma bisa jualan dengan satu booth itu doang gitu ya kan. Gimana caranya bikin cabang ya kan yang lain, tapi di atas membuat cabang, lu membuat sistem kemudian dijual, itu di atas level yang mau membuat cabang gitu ya kan. Kalau pedagang kan cuma mikirin ya gue bisa dagang kan gitu ya kan. Kalau pengusaha kan mulai berpikir gimana caranya mengembangkan usaha ini ya kan ke samping ya kan, ke samping set. Nah kalau misalkan lebih level selanjutnya adalah lu membuat sistem yang mana pasar itu bisa membantu lo untuk mengembangkan itu gitu, bukan atas dasar usaha lo sendiri yang lo tabung ya kan, terus habis itu lo bikin cabang kan gitu ya kan. Kan prosesnya cukup lama kan kayak gitu. Jadi kita ambil opsi itu gitu. Tapi kan gak semua orang bisa nerima ya, nelen gitu. Jadi memang banyak hal yang mungkin gue kalau dibandingkan Yoyo segala macam, gue bukan yang expert banget sih gitu. Ya cuman kan? Dari pengalaman lu bisa lu jual dan itu memang terbukti. Jadi memang ya kita nggak bisa menafikan ya, memang beberapa bisnis itu cenderung turun ya kan? Bahkan kemitraan gue aja pas di masa pandemi itu turun kan. Jadi pas di bulan Maret kita kan mulai lockdown kan bulan Maret ya kalau nggak salah. Maret 2 bulan Maret. Ya. Sebenarnya isu corona udah dari Februari sih. Ya, isu corona ini sebenarnya udah lama. Dan gue juga pas begitu lihat berita, gila Wuhan. Karena gue senang kayak film-film yang zombie gitu kan. Gue ngebayangin, gue bilang ini gila nih kalau sampai ke Indonesia, gila nih, habis nih Indonesia. Karena di Wuhan aja bisa begitu gedenya ya kan, kota bisa sepi kayak begitu gitu. Apalagi di Indonesia yang setiap hari kita mungkin bergaulnya gitu kan, silaturahim itu terlalu dekat gitu. Nah ternyata kejadian gitu loh sampai di sini di bulan Maret itu kemitraan gue tuh masih kemitraan ini yang franchise tadi ya? Yang lu buka franchise A, franchise B. Betul. Dan kenapa digital marketing itu menarik ya kan? Karena di digital marketing lu bisa menjangkau bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Dunia juga iya, cuman kan kalau gue ngeliat pasar gue bukan dunia nih. Nggak nyampe situ ya, pasar gue itu Indonesia gitu, ya kan. Nah, dengan digital marketing gue bisa memberikan peluang bisnis, ya kan, peluang bisnis kemitraan ini ke semua orang yang ada di Indonesia. Walaupun belakangan akhirnya gue memutuskan untuk memfilter, ya kan, yang sekiranya tidak memungkinkan. Contoh kayak misalkan kayak ke Papua, bukan masalah nggak mungkin kan nggak lakunya, tapi proses buat pengiriman barangnya nanti kalau ada repeat order itu biayanya tinggi ke sana gitu kan. Sekarang kan agak belum ini ya. Akhirnya orang jadinya kan cuma nanya-nanya doang dan nggak jadi kan gitu. Terus Maluku ya kan, terus kayak yang di NTT yang kayak gitu ya kan. Tapi di luar itu kita masih menjangkau, apalagi di kota besar. Dan sampai sekarang lu belum ke sana, ke Papua ada, cuma paling 1-2 gitu. Itu pun biaya ongkos kirimnya itu jutaan gitu, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Nah, pas di bulan April itu mulai turun. Pas di bulan Mei itu habis. Gitu. Ada yang bermitra. Ada sih, cuma 1-2, tapi kan itu udah di bawah standar. Iya, karena kan suasana pandemi orang mau buka usaha, karena resikonya gede. Nah, terus cuman kan ya alhamdulillah nih Allah ngasih gue itu, gue juga nggak ngerti ya, maksudnya jalan ceritanya tuh Allah ngasih kita tuh bener-bener indah banget gitu kan. Jadi kita gue nggak pernah tahu akan terjadi pandemi gitu kayak begini gitu ya. Tapi Allah tuh ngasih kita ide, kayak ngasih tahu gini, lu tuh bikin bisnis tuh kayak kursus online sekarang gitu, ya kan? Karena orang-orang sekarang tuh bisa dijangkau dengan kursus online. Karena selama ini gue public seminar, public workshop itu kan cuma terbatas di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan itu doang. Masih yang bisa diakses lah itu, ya kan yang tadi gue ceritain, ya kan? Ya kita pesawatnya masih memungkinkan ke sana, akses buat venue-nya juga masih ada. Cuman gimana dengan orang-orang yang ada di katakanlah di kota-kota kecil di pinggiran-pinggiran kota besar ya kan, mungkin akan ada objection juga, penolakan dari dia karena merasa kayak jauhan lah segala macam gitu. Dan harganya kan pasti mahal. Kenapa? Karena buat kita akomodasi segala macam harus tertanggung dari biaya itu kan gitu. Akhirnya oke,
kita bikin kursus online. Jadi waktu itu kan booming tuh ruang guru. Kalau ada ruang guru kan, nah ruang guru itu kan sebenarnya ya maaf mungkin musuhnya bimbel-bimbel kayak kita gitu kan. Ya kan. Tapi gue bilang ini realistis dengan kondisi sekarang gitu. Nah akhirnya kita bikin kursus tuh gitu. Bikin kursus-kursus online bikin kursus-kursus online segala macam gitu kan. Terkait masalah itu tadi entrepreneur. Sih, bukan entrepreneur. Justru diawalin sama yang kuliner. Jadi bisnis kuliner gitu, bisnis kuliner. Jadi dijual. Jadi yang pas kemitraan itu turun, ya kan? Nah justru kursus online ini naik. Ngerti kan maksudnya? Jadi tadi itu kursus online itu biasa di sini. Grafiknya turun. Nih begini. Pas udah mulai turun nih, begini nih. Ini kursus online naik nih. Kemitraan turun. Kursus online lu mulai pas pandemi. Maret. Enggak, sebelum. Gue nggak pernah tahu ada pandemi. Oh, lu malah sebelum Gak pandemi. tahu gitu. Malah gue punya kursus online bikin. Pertama itu kursus online bikin. Jadi tadinya gue mau bikin bakso kan. Gitu, mau bikin bakso. Gue udah sewa tempat, udah apa segala macam. Cuman ya namanya jalan Allah gitu ya. Kita nggak tahu ya. Dan kita juga mungkin mikir gila, gue udah sewa tempat 35 juta, ya